Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, perkenalkan aku Evi Putrianti, mahasiswa PPG Perjabatan Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Seni Budaya gelombang 2. Saat ini aku sedang menyelesaikan pendidikan profesi guru tahun 2023. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi ilmu mengenai penelitian tindakan kelas atau materi PTK. Nah, sebelum kita belajar sama-sama, ayo dong bantu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe video ini ya. Filosofi PTK. PTK secara filosofis termasuk dalam penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru yang ada di lingkungan sekolah. Kata kunci dari filosofi PTK ini yang pertama adalah penelitian reflektif, guru, dan lingkungan sekolah. Hasil dari penelitian jenis ini dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan lain sebagainya. Secara filosofi, sumber masalah penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan hasil diagnosis dan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran yang selama ini berlangsung. Penelitian PTK ini merupakan hasil proses induksi-deduksi yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik dalam proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Proses akhir penelitian tindakan kelas atau PTK menuntut adanya perbaikan rencana kegiatan pembelajaran dan situasi yang berkaitan sebagai permasalahan di kelas. Jadi bisa dikatakan ya atau bisa dipahami bahwa filosofi PTK ini selalu berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada peserta didik, permasalahan yang terjadi pada kelas, permasalahan yang terjadi pada lingkungan sekolah, dan seluruh permasalahan ini diketahui atau disadari oleh guru dan akan dilakukan pengembangan atau pencarian solusi. Mari kita berpindah ke materi konsep dasar PTK. Untuk konsep dasar PTK sendiri, ini ada beberapa bagian. Yang pertama, konsep dasar PTK dalam proses pembelajarannya, guru tidak hanya diibaratkan sebagai seorang pengajar, tetapi juga sebagai pengamat pada pelaksanaan kelas, sehingga dapat terjadilah konsep PTK. Kemudian yang kedua, konsep dasar dari PTK adalah penelitian ini dilakukan pada lingkup kelas. Sekali lagi, pada lingkup kelas yang dilakukan untuk menyempurnakan proses serta praksis pembelajaran. Yang ketiga, konsep dasar PTK adalah guru tidak hanya menyampaikan pelajaran, namun juga harus bertugas melakukan evaluasi keterampilan siswa, metode belajarnya, menentukan materi ajar yang tentu saja harus sesuai sampai pada prosedur pengukurannya juga. Kemudian yang keempat, konsep dasar PTK adalah penelitian ini dilakukan praktisi dengan maksud menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas dan berusaha untuk meningkatkan proses belajar mengajar menjadi lebih baik. Bagaimana? Sudah mengetahui bukan konsep-konsep dasar dari penelitian tindakan kelas? Jika sudah, maka mari kita sama-sama berpindah ke materi selanjutnya mengenai karakteristik PTK. Nah, karena Bapak Ibu guru, calon guru, dan rekan-rekan sudah mengetahui mengenai filosofi dan juga konsep dasar PTK, maka mari kita bersama-sama berpindah ke materi karakteristik PTK. Kenapa sih dan bagaimana sih karakteristik PTK itu? Ini merupakan sebuah hal yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi, PTK atau penelitian tindakan kelas juga biasa disebut sebagai Classroom Action Research, yang mana pada dasarnya PTK ini merupakan sebuah penelitian yang berada sekali lagi pada lingkungan kelas yang kemudian dilakukan penyempurnaan proses serta praksis pembelajaran. Jadi baik antara karakteristik, filosofi maupun konsep dasarnya memang selalu berkaitan dengan persoalan peserta didik dan upaya praksis untuk mengembangkan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, karakteristik lain dari PTK itu ada beberapa poin lainnya. Yang pertama, adanya masalah pada PTK. Sehingga kita harus tahu nih bahwa PTK ini adalah penelitian yang memang terjadi ketika ada masalah. Masalah ini muncul
dengan kesadaran logis dari para guru, yang mana kesadaran itu muncul ketika guru melakukan praktik selama di kelas dan selama pembelajaran kepada peserta didik di lingkungan sekolah, dan akhirnya bisa menentukan atau menemukan sebuah masalah yang merasa untuk diselesaikan. Jadi perlu sekali untuk diselesaikan. Dengan kata lain, guru merasa harus ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki pada praktik pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini, dan perbaikan tersebut diprakarsai langsung oleh guru, bukan dari orang luar. Karakteristik PTK lainnya selain memang adanya masalah dalam PTK yang disadari oleh guru adalah fokus peneliti tindakan yang memang praktis. Tujuan dari PTK ini adalah untuk menangani suatu problematika aktual pada setting pendidikan. Dengan demikian, para peneliti penelitian PTK ini harus mengkaji isu-isu praktis yang memang ada pada pendidikan, dan jika ditelaah maka akan menghasilkan keuntungan bagi pendidikan. Dan yang ketiga, karakteristiknya adalah pendidik maupun peneliti memiliki kegiatan yang praktis. Maksudnya adalah dalam PTK ini ketika terjun ke dalam penelitiannya, maka para guru ini melakukan penelitian partisipatoris atau penelitian self-reflecting, di mana mereka mengalihkan pandangan pengamatan mereka pada ruang kelas sekolah atau praktik-praktik pendidikan mereka sendiri. Kemudian karakteristik PTK yang lain adalah selalu adanya kolaborasi, yang mana PTK itu selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari guru, rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas, dosen, dan peserta didik itu sendiri. Karakteristik lain dari PTK adalah suatu prosesnya itu selalu dinamis. Kenapa dinamis? Karena memang dalam PTK ini mengalami kegiatan yang memang bisa dilakukan secara berulang-ulang dan membentuk siklus. Kemudian karakteristik lainnya adalah PTK merupakan sebuah penelitian yang memang berkaitan dengan suatu rencana untuk mengubah suatu persoalan. Begitu. Jadi selalu ada persoalan yang akan dipecahkan menggunakan suatu tindakan atau suatu rencana. Dan karakteristik PTK yang terakhir adalah PTK ini merupakan penelitian bersama, yang mana ini merupakan penelitian bersama yang melibatkan keseluruhan pihak atau berbagai pihak untuk kemudian hasilnya dapat ditransmisikan sebagai pemecahan masalah dalam pendidikan, untuk kemudian bisa dikembangkan menjadi jurnal publikasi dan untuk kebutuhan struktural lainnya. Wah, bagaimana? Ternyata penelitian tindakan kelas ini sangat menarik sekali dan juga menantang untuk para guru lakukan. Yang mana dalam penelitian tindakan kelas ini, mulai dari filosofi, konsep, bahkan karakteristiknya itu memiliki tendensi untuk memecahkan persoalan dalam pendidikan dan juga mengupayakan langkah-langkah atau metode serta pengembangan pendidikan menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kalau memang rekan-rekan guru, calon guru, atau teman-teman yang memang merupakan praktisi dalam pendidikan ingin melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas, bagaimana sih prosedurnya? Nah, mari kita membahas secara ringkas mengenai beberapa prosedur PTK. Prosedur PTK yang pertama harus dilakukan penetapan fokus permasalahan. Jadi Bapak Ibu guru ataupun rekan-rekan mahasiswa atau peneliti sebelum melakukan penelitian tindakan kelas harus menetapkan fokus permasalahan terlebih dahulu. Harus melihat dan juga harus memilih apa permasalahan yang ingin diteliti, dan itu merupakan permasalahan yang urgent atau kompleks. Jadi harus segera dipecahkan. Yang kedua adalah mulai melakukan perencanaan tindakan. Bapak Ibu guru atau rekan-rekan peneliti harus mulai melihat atau juga merencanakan langkah-langkah apa yang terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut. Mungkinkah dengan memilih metode pembelajaran, atau mungkin dengan memilih media pembelajaran, atau dengan beberapa teori-teori pendidikan. Dan yang ketiga adalah mulai melaksanakan tindakan. Di sini Bapak Ibu guru ataupun rekan-rekan peneliti bisa melakukan tindakan secara kolaboratif dan juga secara dinamis, yang mana pelaksanaan tindakan ini bisa terjadi dalam beberapa tahapan atau beberapa siklus tergantung dari perkembangan hasil yang ditemukan di kelas atau di lingkungan pendidikan. Dan yang keempat, setelah melakukan 3 langkah tersebut, maka Bapak Ibu guru dan rekan-rekan pendidik harus melakukan pengumpulan data yang berasal dari pengamatan atau observasi. Dan yang terakhir, rekan-rekan harus melakukan refleksi berupa analisis dan juga interpretasi terhadap data yang sudah ditemukan. Dan akhirnya harus melakukan perencanaan tindak lanjut.
Ternyata prosedurnya juga sangat-sangat menarik ya. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Dan seluruh kegiatan ini memiliki manfaat yang sangat baik untuk pendidikan kita. Yang mana penelitian tindakan kelas itu memiliki manfaat yang membuktikan bahwa tenaga pendidik dapat memperbaiki serta ikut meningkatkan mutu pembelajaran dengan cara menciptakan solusi. Yang mana guru bisa meningkatkan profesionalismenya dengan meningkatkan pembelajaran yang penuh tanggung jawab di kelas. Nah, kiranya itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian tindakan kelas. Jika rekan-rekan tertarik dengan materi ini dan juga materi-materi pendidikan lainnya, silahkan untuk subscribe, tekan tombol lonceng, komentar, dan juga like sebanyak-banyaknya. Salam pendidikan! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!